Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 136. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Di sini ada hukum tajwid namanya mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam dua kata ya. Mad tabi'inya adalah fathah panjang terdapat pada kata ya yang artinya hai. Hamzahnya a pada kata ayyuha. Jadi walaupun secara penulisan ini bersatu antara mad tabi'i dengan hamzahnya, tapi secara makna ini sudah ada dua makna yang berbeda. Disebut dengan mad jaiz munfasil hukmi. Dibacanya ya panjang boleh 4 boleh 5 harokat. Ya ay. Masuk ke ya tasydid jangan sampai ditahan. Ini cukup pakai naber. Jadi agak kita naikkan sedikit intonasinya. Ya ayyuha. Jika berhenti di ha, hukumnya adalah mad tabi'i zahiri. Sebab ada alif yang sebelumnya berbaris fathah. Maka huruf H panjang 2 harokat. Ayyuha. Namun ini dibaca panjang 2 harokatnya hanya saat berhenti saja. Kalau wasol atau terus, madnya gugur, haknya pendek. Hal langsung tempel ke lam. Ini di sini ada proses yang dinamakan dengan takhallus bil hadfi, yaitu terjadi karena ada pertemuan 2 sukun. Sukun pertama alif huruf mad, sukun kedua lam sukun. Sukun ketemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Ini disebut dengan takhallus bil hadfi. Maka kalau wasol jadi pendek. Ya ayyuhal. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Karena ini lamnya tasydid. Lam tasydid artinya terdiri dari 2 huruf lam. Lam sukun dan lam fathah. Lam yang sukun tidak dibaca. Sehingga langsung kita masuk ke lam kedua. Ya ayyuhalladzi. Dhi mad tabi'i zahiri. Sebab ada ya sukun yang sebelumnya berbaris kasrah. Maka huruf dzal kita panjangkan 2 harokat. Alladzina a mad badal. Sebab ada hamzah yang dipanjangkan. Cara bacanya panjang a-nya 2 harokat. Amanu. Kemudian ada hukum mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya waw sukun didahului dhammah pada kata amanu. Hamzahnya a pada kata aminu. Ini secara penulisan maupun makna terpisah. Sehingga ini mad jaiz munfasilnya adalah mad jaiz munfasil yang hakiki. Cara bacanya nun dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Amanu a mad badal. Sebab ada hamzah yang dipanjangkan. Cara bacanya a panjang 2 harokat. Aminu. Nu mad tabi'i zahiri. Karena ada waw sukun didahului baris dhammah. Cara bacanya panjang nunnya 2 harokat. Aminu billahi. Lam pada lafaz Allah dibunyikan secara tarqiq. Sebab huruf sebelumnya berbaris kasrah. Maka dibacanya tipis, bunyinya la. Billahi. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Maka alif lam tidak dibaca.
billah, lam tabi'i muqaddar karena ada lam yang barisnya fathah panjang. Cara bacanya panjang 2 harokat. Aminu billahi wa ra dibunyikan secara tafkhim sebab ra berbaris fathah, maka dibacanya tebal. Wa rasul, su matobi'i zahiri karena ada waw sukun didahului baris dhammah. Cara bacanya panjangkan 2 harokat. Wa rasulihi, hi mad silah qasirah karena hak dhamir diapit 2 huruf yang hidup, di mana huruf setelahnya ini bukan a, bukan i, bukan u, atau bukan hamzah. Maka hak dhamirnya kita panjangkan 2 harokat. Wa rasulihi wal. Kemudian ada hukum alif lam, namanya alif lam qamariyah. Karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu kaf, maka lam sukun kita bunyikan dengan jelas. Wal kita, ta matobi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak di atas huruf ta. Cara bacanya panjang 2 harokat. Wal kitabil. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Maka alif lam ini tidak kita baca. Alladzi, li matobi'i zahiri karena ada ya sukun didahului baris kasrah, maka huruf dzal panjang 2 harokat. Alladzi nazzala ala, lam tabi'i muqaddar karena ada baris fathah panjang di atas huruf lam. Cara bacanya dipanjangkan lamnya 2 harokat. Ala rasul, ra dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya berbaris fathah, maka kita bunyikan dengan tebal ra. Ala rasul, su matobi'i zahiri sebab ada waw sukun didahului dhammah, maka huruf sin panjang 2 harokat. Rasulihi, hi mad silah qasirah karena ada hak dhamir diapit 2 huruf hidup, huruf setelahnya selain hamzah, maka hak dhamir ini kita panjangkan 2 harokat. Rasulihi wal. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu kaf, maka lam sukun dibunyikan dengan jelas. Wal kitab. Jika berhenti di sini ada hukum mad dinamakan dengan mad arid li sukun karena ada mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya fathah panjang pada huruf ta, huruf yang disukunkannya ba. Jadi kalau berhenti taknya boleh dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Wal kitab. Dan jika berhenti baknya ini qalqalah kubra karena huruf qalqalahnya sukunnya tidak asli melainkan sukun karena berhenti, maka dibacanya dipantulkan dengan pantulan yang besar. Wal kitab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitab. Pertanyaan hari ini sebutkan nama hukum dari huruf ba ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.